Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas soal CPNS untuk bagian TIU, tes intelijensi umum, pada bagian analisis numerik, yaitu tentang tes aritmetika atau hitungan. Soalnya mengenai nilai akar pangkat 3 dari angka-angka ini ya, yang sudah tertera. Nah, untuk menyelesaikan persoalan nilai akar pangkat 3 dari suatu angka, kita harus ini ya, hafalkan terlebih dahulu. Yang ini catatan yang sudah saya tuliskan dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 supaya bisa menyelesaikan nilai akar pangkat 3 dari suatu angka dengan lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan persoalannya. Yang pertama, nilai akar pangkat 3 dari 4096. Nah, berapakah nilainya? Nah, di sini kan berarti nanti kita punya angka puluhan dan juga angka satuan ya. Nah, kita sekat nih terlebih dahulu 3 angka di belakang. Nah, gitu ya. Kita sekat 3 angka di belakang. Ini kemudian untuk mengisi nilai ini, angka puluhan ini kita tinjau dari angka di depan sekat, yaitu angka 4 ya kalau di sini. Nah, sekarang kita lihat ke catatan. Angka pangkat 3 berapa yang hasilnya itu dia kurang dari atau sama dengan 4. Nah, yang kurang dari atau sama dengan 4 itu kan 1 ya. Kalau 8 dia sudah lebih dari 4, maka 2 pangkat 3 ini kan tidak bisa kita gunakan. Berarti yang digunakan itu adalah yang perkalian pangkat 3 dari angka 1 ya. Sehingga untuk nilai angka puluhan ini adalah 1 gitu. Nah, kemudian untuk mengisi angka satuan di sini, kita tinjau dari angka yang belakang, yaitu angka 6 ini nih. Nah, sekarang kita lihat ke catatan. Hasil pangkat 3 berapa, nilai pangkat 3 berapa yang nanti menghasilkan nilai yang di belakangnya, itu ada angka 6. Yang ada angka 6 kan yang ini ya, 6 pangkat 3 di mana hasilnya 216. Nah, di sini kan ada angka 6. Nah, sehingga untuk mengisi bagian satuan ini adalah angka pangkat 3 untuk angka 6 gitu ya. Sehingga nilainya adalah di sini 6 gitu. Maka hasilnya untuk nilai akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16 gitu. Nah, sekarang untuk yang bagian B, berapakah nilai akar pangkat 3 dari 15.625? Nah, langkah pertama kita sekat terlebih dahulu ya. Nah, 3 angka di belakang. Nah, berapakah nanti nilai puluhan dan angka satuannya? Nah, jadi untuk mengisi yang ini angka puluhan, maka kita tinjau dari yang depan sekat, yaitu angka 15. Kita cari di catatan, pangkat 3 berapa, angka pangkat 3 berapa yang nilainya atau hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 15. Nah, berarti 2 pangkat 3 ya, hasilnya kan 8. Kalau 3 pangkat 3 kan 27, dia sudah lebih dari 15, maka tidak bisa digunakan. Berarti yang digunakan adalah yang ini, 2 pangkat 3, hasilnya 8. Maka nilainya adalah 2, gitu ya. Jadi di sini 2. Kemudian untuk mengisi bagian ini, bagian angka satuan, kita tinjau dari angka paling belakang, yaitu angka 5. Ini ya. Kita lihat ke catatan, mana nih angka pangkat 3 yang hasilnya itu nanti di belakangnya ada angka 5-nya. Nah, yang ada angka 5-nya kan ada 5 pangkat 3 ya, itu 125 gitu. Maka ini nih 5 ini kita masukkanlah ke sini gitu. Maka hasilnya adalah 25 gitu. Nah, sekarang untuk bagian C, berapakah akar pangkat 3 dari 21.952 gitu. Sekarang kita sekat kembali ya. Di sini 3 angka di belakang. Kemudian nanti berapakah angka puluhan dan angka satuannya. Nah, untuk mengisi angka puluhan, maka kita tinjau yang di depan sekat, yaitu 21. Lalu kita lihat ke catatan ya, perkalian pangkat 3 berapa, di mana dia menghasilkan hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 21 gitu ya. Ini kan 21.
27 kan sudah lebih ya, berarti kita ambil yang ini perkalian pangkat 3 dari angka 2 gitu, karena hasilnya 8. Itu maka angka 2 ini kita masukkan ke depan sini. Gitu. 2. Sekarang untuk mengisi angka satuan, kita tinjau dari ini, angka paling belakang, angka 2. Nah, kita lihat ke catatan, perkalian pangkat 3 berapa, di mana hasilnya itu yang di belakangnya ada angka 2. Nah, ini kan ada angka 2 di belakangnya. Untuk 8 pangkat 3 kan hasilnya 512. Dia ada angka 2 nih di belakangnya. Maka untuk mengisi angka satuan ini adalah angka 8 gitu ya. Kan nilainya adalah 8 gitu. Kemudian untuk bagian D, berapakah akar pangkat 3 dari 39.304? Nah, maka kita sekat kembali gitu ya. Kemudian berapakah angka puluhan dan angka satuannya? Nah, kita tinjau untuk mengisi angka puluhan, kita tinjau yang di depan sekat, angka 39, perkalian pangkat 3 berapa, yang hasilnya itu dia kurang dari atau sama dengan 39. Di sini 64 sudah lebih, berarti gunakan ini yang 27 ya, di perkalian pangkat 3 dari angka 3 gitu ya. Maka nilainya di sini adalah 3. Nah, kemudian untuk mengisi bagian ini, angka satuan, kita tinjau dari angka paling belakang, yaitu angka 4. Berapakah perkalian pangkat 3 berapa, di mana dia hasilnya nanti di belakangnya itu ada angka 4. Nah, yang ada angka 4 kan ini ya, 64. Dia hasil perkalian pangkat 3 dari angka 4 gitu. Maka nilai di situ adalah 4. Jadi nilai di sini adalah 4 ya. Nah, kemudian untuk bagian E, akar pangkat 3 dari 79.507 gitu ya. Berapakah angka puluhan dan satuannya? Nah, kita sekat lagi di sini 3 angka di belakang. Kemudian untuk mengisi bagian ini kita tinjau dari angka 79. Nah, perkalian pangkat 3 berapa? Yang hasilnya itu dia kurang dari atau sama dengan 79. Nah, 5 pangkat 3 kan sudah lebih ya dari 79. Maka yang digunakan adalah yang 4 pangkat 3 karena hasilnya adalah 64. Maka di sini nilai untuk yang depan ini adalah angka 4 gitu ya. 4. Nah, kemudian untuk mengisi bagian ini, angka satuan, kita tinjau dari angka paling belakang, yaitu angka 7. Nah, sekarang kita lihat perkalian pangkat 3 berapa, di mana hasilnya dia di belakangnya ada angka 7. Nah, yang ini kan yang ada angka 7, 27 ya. Berarti dia hasil dari perkalian pangkat 3 dari angka 3 gitu. Maka hasil di sini adalah 3 gitu. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Di sini kan kalau misalkan dia di belakangnya 6 akan 6, 5 akan 5 di belakangnya. Lalu 2, 8 dan 4 akan 4, kemudian 7 dia akan 3 ya. Nah, kita lihat ke catatan nih. Kita lihat ke catatan di mana untuk angka 6 kan ini untuk angka 6 dia di belakangnya tetap 6 ya. Untuk tetap 6 untuk angka 5 dia di belakangnya juga tetap angka 5 gitu. Jadi pengecualian hanya untuk angka-angka 2 nih. 2 dia kan jadi 8. Kemudian 3 7. 4 kan tetap 4, 5 tetap 5, 6 tetap 6, 7 menjadi 3, ini 8 menjadi 2, 9 menjadi 9. Dan ini kan tetap ya 0. Nah, jadi yang berbeda itu hanya angka di mana 2 itu menjadi 8, 8 menjadi 2 gitu ya, lalu 3 menjadi 7, dan juga 7 menjadi 3 gitu ya, seperti terlihat pada ini nih. 7 kan menjadi 3 ya di belakangnya, 4 tetap 4 gitu. Jadi selain 2 dan 8 dia tidak berubah ya. Selain 2, 8 maksudnya 2, 8 dan juga 3 dan 7, angka-angka di belakang ini tidak berubah gitu ya. Jadi hanya ini kan 7 berubah jadi 3, 4 tetap. Kalau 2 kan berubah menjadi 8, 5 tetap, 6 juga tetap. Jadi hanya angka-angka ini nih yang berubah gitu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman.